Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rifendera Harja dengan NIM 102120005. Saya ingin mempresentasikan tentang UAS kecerdasan buatan pada PowerPoint ini. Yang pertama adalah machine learning. Machine learning ada beberapa tahapan atau beberapa metode yang dilakukan. Tapi yang paling sering digunakan ada dua, yaitu yang pertama ada supervised learning dan yang kedua ada unsupervised learning. Apa sih supervised learning itu? Supervised learning itu adalah algoritma dari machine learning yang pengajarannya di bawah supervisor. Algoritma ini butuh data berlabel untuk membangun sebuah model yang tingkat akurasinya dapat naik secara bertahap. Pada algoritma supervised learning ini terdapat dua variabel, yaitu variabel X dan Y. X adalah variabel input dan Y adalah variabel output. Di sini ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu ada define the problem, yang kedua ada pengumpulan data, yang ketiga ada menentukan metode, yang keempat ada training dan testing model, dan yang kelima ada fine tuning. Yang pertama ada define the problem. Pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari data di laman kaggle.com. Yang kedua yaitu mencari data yang berhubungan dengan supervised learning. Yang ketiga yaitu setelah didapatkan data yang diperoleh dari supervised learning classification yang ditulis oleh Sandra. Lalu ada pengumpulan data. Data tersebut di-download lalu dimasukkan ke dalam Python atau Google Cloud. Lalu data tersebut ditambahkan dengan data Excel CSV yang sudah diisi dengan data tambahan. Lalu data tersebut dianalisis dengan metode apa saja, data tersebut dikelompokkan. Lalu ada menentukan metode. Metode yang digunakan yaitu logistic regression, k-nearest neighbor, dan random forest. Yang kedua ada dianalisis metode-metode tersebut, dicari nilai presisi dari masing-masing metode tersebut, dan yang terakhir ada perbandingan antara satu persatu dari nilai presisi tersebut. Berikut adalah metode yang digunakan. Yang pertama ada logistic regression dengan nilai presisi sebesar 0,74. Yang kedua ada k-nearest dengan nilai presisi 0,77. Dan yang ketiga ada random forest dengan nilai presisi 0,78. Lalu ada yang namanya training dan testing model. Train model dari data yang digunakan itu untuk menentukan perbandingan dari nilai presisi, recall, akurasi, dan F1 score. Lalu ada fine tuning model parameter. Dengan data berikut, nilai presisi yang didapatkan dari nilai logistic regression adalah 0,59, KNN 0,7, decision tree 0,69, dan random forest 0,71. Dan nilai akurasi 0,75 pada logistic regression, KN 0,68 dari KNN, 0,69 dari decision tree, dan 0,74 dari random forest. Dengan data berikut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai akurasi tertinggi diperoleh dengan metode logistic regression dengan nilai akurasi sebesar 0,75 dan nilai akurasi terendah yaitu metode KNN atau k-nearest neighbor dengan nilai akurasi sebesar 0,68. Lalu selanjutnya ada unsupervised learning. Apa sih unsupervised learning itu? Unsupervised learning adalah algoritma yang tidak dalam pengajaran atau dalam arti lain bebas. Algoritma ini menggunakan titik data sebagai referensi untuk menemukan struktur dan pola yang ada dalam set. Pada unsupervised learning ini juga sama ada 5. Yang pertama ada define the problem, ada pengumpulan data, ada menentukan metode, training dan testing model, serta fine tuning. Yang pertama yaitu define the problem. Yang pertama ada mencari data di laman kaggle.com. Yang kedua ada mencari data yang berhubungan dengan unsupervised learning. Dan yang ketiga ada didapatkan data yaitu unsupervised learning yang ditulis oleh Samuel. Didapatkan data iris. Lalu data tersebut di-download. Ini harusnya iris. Lalu ada pengumpulan data. Yang pertama yaitu data tersebut di-download lalu dimasukkan ke dalam Python atau Google Cloud. Yang kedua, data tersebut ditambahkan dengan data Excel atau CSV yang sudah diisi dengan data tambahan.
Yang ketiga, data tersebut dianalisis dengan metode apa saja data tersebut dikelompokkan. Selanjutnya, ada menentukan metode. Metode yang digunakan yaitu ada scaling, kami metode yang digunakan yaitu ada scaling plot, KNN, dan train and testing model. Mohon maaf ada gangguan. Metode yang selanjutnya yang digunakan yaitu scaling plot, KNN, dan train and testing model. Lalu selanjutnya, ada dianalisis metode-metode tersebut. Dicari visualisasi dari masing-masing metode tersebut. Yang ketiga, yaitu satu persatu visualisasi tersebut dibandingkan. Ini nilai akurasi harusnya. Nilai akurasi dari metode yang digunakan. Lalu berikut ada metode yang digunakan, ada scatter plot. Berikut adalah gambar dari scatter plot. Dapat dilihat pada gambar ini ada sepal width dan sepal length. Dan satuannya ini dalam bentuk cm. Kedua ada KNN atau K nearest neighbor. Ini adalah data-data yang didapat dari metode KNN ini. Lalu yang terakhir ada train and testing model. Berikut data yang didapat dari train and testing model. Lalu di sini didapatkan nilai akurasi sebesar 0,96. Ya, berikut training dan testing model. Selanjutnya, fine tuning model parameter. Nah, dengan data seperti di slide sebelumnya itu, maka dapat disimpulkan bahwa nilai akurasi tertinggi diperoleh dengan metode train and testing model, yaitu sebesar 0,96 atau 96%. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.